Bab 1075. Tidak peduli siapa kamu, aku pasti. Clara Xiao menatap warrior yang dengan saksama, di tangannya ada pedang dengan sarungnya. Warrior yang juga menatap Clara Xiao, dia tidak berbicara. Keduanya saling bertatapan sejenak, dan Clara Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa kamu sebenarnya?" "Kamu adalah istriku. Menurutmu siapa aku?" ujar warrior yang. "Kamu mau mati?" Clara Xiao menyipitkan matanya dan menggenggam gagang pedang. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, berjalan ke Clara Xiao, dan berkata, "Apakah kamu ingat dengan kejadian masa lalu?" Clara Xiao menatap warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Tidak ingat." Warrior yang menunjukkan sedikit rasa sedih di matanya, dan berkata, "Sesuatu pasti telah terjadi padamu." "Clara, maaf, aku seharusnya tidak membiarkanmu pergi saat itu." Syuh. Pada saat ini, pedang di tangan Clara Xiao tiba-tiba keluar dari sarungnya, kemudian tenggorokan warrior yang ditempel dengan pedang. Clara Xiao menatap warrior yang dengan dingin, dan berkata, "Aku katakan sekali lagi, aku tidak mengenalmu. Kalau begitu katakan padaku, mengapa aku tahu rahasia tentang tubuhmu itu?" Warrior yang menatap mata Clara Xiao. "Inilah yang ingin aku ketahui." Ada niat membunuh di mata Clara Xiao. "Kamu bilang kamu tidak ingat masa lalu, kalau begitu aku akan memberitahumu, kamu dulu adalah istriku." Begitu warrior yang selesai mengatakan ini, tangan Clara Xiao langsung digerakkan. Bang! Warrior yang mundur beberapa langkah ke belakang, dan ada bekas merah di tenggorokannya. Melihat pedangnya tidak melukai kulit warrior yang, mata Clara Xiao memancarkan cahaya kebingungan dan kaget. Sangat jelas, dia tidak menyangka pertahanan warrior yang begitu kuat. Warrior yang menyentuh bekas merah di tenggorokannya, kemudian berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari kamu akan membunuhku, tetapi aku tidak akan menyalahkanmu. Jangan khawatir, aku akan memulihkan ingatanmu. Takutnya kamu tidak akan memiliki kesempatan ini." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di luar. Suara ini akrab bagi warrior yang, itu adalah suara tetua Qi Milin. Warrior yang berjalan keluar dari pintu kamar. Pada saat ini, Qi Milin sedang menatapnya dengan dingin. Di sebelah Qi Milin, ada 3 wanita. "Keberanianmu di luar imajinasiku, tidak disangka kamu mengejar dari kota Tiandu hingga ke sini," ujar Qi Milin dengan dingin. "Bisakah berdiskusi dengan baik?" ujar warrior yang. "Apakah kamu layak?" Qi Milin berkata dengan acuh tak acuh, "Sudah aku bilang, sudah ada yang mengejar Clara Xiao, yaitu Dimas Mo. Apakah kamu tahu Dimas Mo? Dia adalah jenius tiada taraf yang berada di peringkat ke-35 dalam rank of martial. Dan bagaimana denganmu? Siapa kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengejar Clara Xiao? Bisakah kamu sedikit sadar diri?" Warrior yang berkata, "Aku sangat senang kamu begitu melindungi Clara, tapi ini adalah urusanku dan Clara. Bisakah biarkan aku dan dia menanganinya sendiri? Urusan Clara Xiao adalah urusan Sekte Senba." Qi Milin berkata dengan dingin, "Dia akan menjadi wanita Dimas Mo. Tidak ada yang bisa mengubah ini." Warrior yang menyipitkan matanya dan berkata, "Aku tidak suka mendengar apa yang kamu katakan ini." "Jadi," Qi Milin berkata dengan acuh tak acuh, "hanya setengah suci, kamu." Tetua Lin. Pada saat ini, Clara Xiao yang berada di samping tiba-tiba menyela perkataan Qi Milin dan berkata, "Masalah ini adalah masalah antara aku dan dia. Biarkan kami menanganinya sendiri."
Warrior yang melirik Clara Xiao, dan perlahan melepaskan tangannya. Clara. Raut wajah Kim Milin tenggelam, dan berkata, aku tidak tahu siapa orang ini, dan aku tidak ingin tahu siapa dia. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa urusan antara kamu dan Dimasmu bukan hanya urusan pribadimu, itu adalah urusan sekte Senba kita. Selain itu, Tuan Muda mau tergila-gila padamu, jika kamu memberitahunya bahwa kamu memiliki hubungan dengan pria lain, bukankah itu akan menyakiti hatinya? Menyakiti hatinya. Warrior yang tersenyum tipis, dan berkata, urusanku dengan Clara, apakah ada hubungannya dengannya? Aku tidak tahu seberapa besar keyakinanmu sehingga kamu berani berbicara begitu angkuh. Kim Milin menatap Warrior yang dan berkata, tapi, kamu harus tahu bahwa kamu bahkan tidak sebaik semut di depannya. Pada saat ini, Clara Xiao tiba-tiba menatap Kim Milin dan berkata, Tetua Lin, aku sudah bilang, ini adalah urusanku sendiri. Apakah aku bahkan tidak bisa memiliki hak untuk menangani urusanku sendiri? Kim Milin melirik Clara Xiao, mendengus dingin, dan berkata, aku harap kamu bisa menjaga sendiri. Kemudian dia melirik Warrior yang dengan dingin, lalu berbalik dan pergi bersama dengan ketiga wanita lainnya. Jika dulu, dia berkata seperti itu padaku, kamu pasti akan langsung menebasnya. Setelah Kim Milin pergi, Warrior yang menatap Clara Xiao dan berkata, aku benar-benar tidak mengenalmu. Ujar Clara Xiao. Itu karena kamu kehilangan ingatanmu. Warrior yang berkata, ketika semua masalah di perguruan rusa putih selesai, aku akan mencari cara untuk memulihkan ingatanmu. Selain itu, sepertinya kamu tidak hidup begitu baik di sekte Senba ini. Ini urusanku sendiri, ujar Clara Xiao. Warrior yang tiba-tiba menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Clara Xiao. Clara Xiao hendak bertindak, pada saat ini, Warrior yang tiba-tiba menempelkan tangannya di bahu Clara Xiao, dan tiba-tiba Clara Xiao tidak bisa bergerak. Warrior yang menatap Clara Xiao dan berkata, Clara, ingat, urusanmu adalah urusanku. Aku tahu, sekarang aku berkata terlalu banyak itu tidak ada artinya. Tapi kamu harus ingat bahwa apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungmu. Selesai bicara, Warrior yang melepaskan bahu Clara Xiao, lalu berbalik dan menghilang di tempat. Setelah meninggalkan gedung Cem, Warrior yang baru berjalan tidak lama, tiba-tiba seseorang berdiri di depannya. Orang ini bukan orang lain, dia adalah Kim Milin. Aku seharusnya membunuhmu ketika di kota Tiandu. Kim Milin berkata dengan dingin. Warrior yang melirik Kim Milin, mengabaikannya dan langsung melewatinya. Pada saat ini, Kim Milin berdiri di depannya lagi dan berkata, jangan. Suara Kim Milin tiba-tiba berhenti, karena Warrior yang tiba-tiba muncul di depannya. Ekspresi wajah Kim Milin sedikit berubah, dia hendak bertindak, namun pada saat ini, konsepsi niat yang menakutkan tiba-tiba menekannya. Ini membuat tubuh Kim Milin terdiam, dan pada saat dia terdiam, sebuah telapak tangan tepat menamparkan pipi kanannya. Bak! Suara tamparan keras bergema di malam yang sunyi. Kemudian, Kim Milin langsung terpelanting. Namun, begitu dia baru terbang, Warrior yang muncul di depannya lagi, kemudian menamparkan pipi Kim Milin yang masih tercengang. Bak! Kim Milin terpelanting lagi. Setelah terbang hampir beberapa ratus kaki, Kim Milin berhenti, tapi begitu dia berhenti, Warrior yang muncul di depannya dengan aneh. Kali ini, Kim Milin tidak setenang sebelumnya. Begitu Warrior yang muncul di depannya, dia langsung menamparkan Warrior yang
Warrior yang tidak menghindar, dan membiarkan dia memukul dadanya. Bak! Kimi Lin memukul dada warrior yang, tangannya gemetar hebat, tetapi warrior yang malah tidak bergerak sedikit pun. Kimi Lin merasa sangat terkejut, meskipun dia bertindak dengan tergesa-gesa dan tidak menggunakan kekuatannya yang sebenarnya, namun tidak mungkin tidak melukainya sedikit pun. Apakah orang di depannya ini adalah seekor naga? Dan pada saat Kimi Lin tercengang, warrior yang mengangkat tangan kanannya dan menamparkan pipinya lagi. Wek! Kimi Lin menyemburkan seteguk darah, lalu terpelanting, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Dia hendak bangun, namun warrior yang muncul di depannya, kemudian menginjak perutnya. Ini membuat Kimi Lin menyemburkan darah lagi. Kimi Lin menatap warrior yang dengan ngeri. Warrior yang menatap Kimi Lin, dan mengangkat tangan kanannya. Raut wajah Kimi Lin berubah dan kepalanya langsung dimiringkan. Namun, setelah menunggu beberapa saat, telapak tangan warrior yang sama sekali tidak menamparnya. Setelah beberapa waktu, dia berbalik untuk melihat warrior yang, dan berkata dengan marah, "Kamu mempermainkanku." Bak! Warrior yang menamparkan pipi Kimi Lin dengan kuat, dan berkata, "Jika tidak memukulmu, kamu bilang aku mempermainkanmu. Jadi, aku hanya bisa memukulmu, jangan sampai kamu bilang aku mempermainkanmu." Wek! Kimi Lin menyemburkan seteguk darah. Kali ini dia tidak tahu apakah itu karena marah atau terluka. Warrior yang menatap Kimi Lin dan berkata, "Wanita, sebelumnya aku ingin berbicara baik-baik denganmu, tetapi kamu tampaknya tidak begitu bersedia. Sekarang, aku ingin berdiskusi denganmu, apakah boleh?" Kimi Lin menatap warrior yang dengan saksama tanpa berbicara. "Apakah boleh?" Warrior yang tiba-tiba berteriak, dan tubuh Kimi Lin tiba-tiba bergidik. Melihat wajah mengerikan warrior yang, Kimi Lin menganggukkan kepalanya dengan refleks. "Bukankah ini sudah cukup?" Warrior yang berkata, "Ketika aku ingin berdiskusi denganmu baik-baik, kamu tidak mau, dan memaksaku memperlakukanmu seperti ini. Baiklah, yang penting kamu menyukainya. Sekarang, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan, aku harap kamu bisa menjawab dengan jujur. Jika kamu berani berbohong kepadaku, aku akan menelanjangimu dan menggantungmu di luar gerbang kota. Yah, aku akan membiarkanmu hidup, tetapi kemudian, kamu mungkin akan ingin mati." Raut wajah Kimi Lin berubah drastis, dan ada kepanikan di matanya. Warrior yang berkata, "Bagaimana bisa Clara Xiao masuk ke Sekte Senba?" Kimi Lin meragu sejenak, lalu berkata, "Paman Ariel Ding yang membawanya datang. Adapun hal lain, aku tidak tahu." "Lalu kenapa dia bisa kehilangan ingatannya, apakah kamu tahu?" Warrior yang bertanya lagi. Kimi Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Paman Ariel Ding seharusnya tahu, kamu bisa menanyakannya padanya." Warrior yang terdiam, Kimi Lin seharusnya tidak berbohong, dan tidak punya nyali untuk berbohong. Ariel Ding. Mata warrior yang sedikit menyipit, jika ingin tahu mengapa Clara Xiao kehilangan ingatannya, dia hanya bisa pergi mencari Ariel Ding. Warrior yang menatap Kimi Lin dan berkata, "Mulai sekarang, urusan Clara Xiao akan ditanganinya sendiri. Kamu jangan ikut campur, bisakah kamu melakukannya?" Kimi Lin menatap warrior yang dan tidak berbicara. "Apakah kamu mendengarnya?" Suara warrior yang sedikit meningkat, dan Kimi Lin bergegas mengangguk. Warrior yang menepuk-nepuk pipi bengkak Kimi Lin, lalu berbalik untuk melihat ke samping, dan berkata, "Aku akan memberimu muka." Selesai bicara, warrior yang melepaskan Kimi Lin, lalu berbalik dan pergi.
Membunuh Kim Milin, Clara Xiao pasti akan berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan, dan prioritas utamanya sekarang adalah menangani masalah dengan perguruan rusa putih. Setelah warrior yang pergi, Clara Xiao muncul di depan Kim Milin. Clara Xiao melirik Kim Milin, lalu berbalik dan pergi. Kim Milin mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipinya yang merah dan bengkak, wajahnya cemberut, matanya penuh dengan dendam. Tidak peduli siapa kamu, aku pasti. Dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul di depannya lagi, menatap Kim Milin, dan warrior yang berkata, apa yang akan kamu lakukan? Kim Milin bersambung.